Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil rasanya itu bisa mewakili diri kita. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang-orang pada zamannya itu memahami, itu tahu bahwa memang perlu untuk melakukan pertobatan. Kita juga tahu bahwa kita memang harus bertobat dalam kehidupan kita ini. Tetapi apa yang harus dilakukan? Orang-orang pada zaman Yohanes itu mereka bingung dan bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Dan saya pikir juga sama. Kita mungkin mengalami kebingungan juga. Apa yang harus dilakukan untuk menunjukkan atau mewujudkan pertobatan itu? Karena bagaimanapun juga pertobatan itu tidaklah cukup hanya dengan penyesalan. Pertobatan itu tidaklah cukup hanya dengan mengakui kesalahan saja. Tidak. Kalau hanya penyesalan dan mengakui kesalahan, pertobatan itu hanya sampai di sini, di pikiran kita. Tetapi belum kita wujudkan dalam tindakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikatakan Yohanes, kita bisa melihat bahwa untuk pertobatan kita harus berbagi. Itu menjadi salah satu wujud dari pertobatan. Berbagi apapun. Kita tidak bisa mengususkan, mengkotakkan ketika berbagi itu hanya masalah materi saja. Karena pikiran kita untuk berbagi ya dengan materi, dengan harta kita. Tapi bagaimana kalau misalnya kita masih memerlukan harta itu? Apakah kita juga harus berbagi? Sehingga akhirnya kita mengorbankan hidup kita demi pertobatan kita. Apakah harus seperti itu? Kita bisa membagikan yang lain, kemampuan kita, bakat-bakat kita, mungkin hal-hal lain yang kita miliki, yang bisa kita bagikan, itu yang harus kita bagikan. Intinya pertobatan, untuk mewujudkan pertobatan itu kita tidak bisa untuk memikirkan ego kita saja. Kita harus menekan ego kita. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hidup bermasyarakat, kita harus berbagi untuk mewujudkan pertobatan kita. Sangatlah pas untuk kita bahwa paroki ini sedang merencanakan pembangunan. Nah, inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan pertobatan kita dengan berbagi apa yang kita miliki. Ketika berbagi ada 3, kalau kita bisa lihat 3D. Yang pertama, D pertama jelas dana. Untuk pembangunan ini sangat perlu dana. Kita bisa melihat itu. Kalau kita tidak punya diri kita, misalnya ada gotong royong, kita ikut terlibat di sana. Kita mungkin bisa menyumbangkan pemikiran kita. Kita yang mungkin punya keahlian dalam pembangunan, kita bisa menyumbangkan ide-ide kita itu. Dan D yang ketiga, apa? Doa. Kalau 3-tiganya ini tidak bisa, pindah paroki. Ya sudah itu. Masa doa saja tidak bisa? Ya kan? Ada 3 ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan pertobatan kita. Kita tidak perlu memikir hal-hal yang negatif, mungkin wah nanti kalau bangun nanti gini. Enggak. Kalau memang kita untuk mewujudkan pertobatan kita,
maka pastilah itu akan digunakan sebaik mungkin. 3D, dana, diri, dan doa. Semua orang pasti bisa berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama diingatkan, sudah mendekati Natal, kita diingatkan untuk mewujudkan pertobatan kita dengan banyak hal, terlebih adalah dengan mau berbagi dalam kehidupan kita ini. Karena itu mari dalam perayaan Ekaristi ini secara khusus kita mohon agar Roh Kudus yang senantiasa dicurahkan kepada kita bisa membantu kita untuk mewujudkan pertobatan dalam kehidupan kita ini dengan berbagi kepada sesama. Berkatalah menyertai kita.